ke-30 hadis Imam An-Nawawi. Bentar ya. Kita sambung pada hadis yang Buat ke-36 yang ini. insya-Allah. Okay, tanpa kita mendengar masa kita mempersilakan Fadil Ustaz Ahmad Raghibin bin Abdul Karim untuk meneruskan perbincangan tersebut. Pada tapat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Para jamaah, para majelis pengajian Al-Arba'in Nawawiyah yang senantiasa Ustadz cintai dan banggakan, marilah dalam malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu hadis yang ke-36. Alhamdulillah, dalam hadis yang ke-36 ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita membantu orang untuk mendapatkan hajatnya, dan juga keutamaan mencari sebuah ilmu. Mari kita sama-sama baca hadisnya. Lihat layar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadis was-salasun. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah wa man atta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Alhamdulillah, hadis yang ke-36 ini diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melapangkan, melonggarkan dari seorang mukmin kurbatan, satu kesusahan, satu musibah, min kurabid dunya, dari musibah-musibah dunia, kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nafasa, maka akan melonggarkan Allah kepadanya satu kesusahan, satu musibah, satu petaka, min kurabi yaumil qiyamah, dari musibah-musibah, bencana-bencana, petaka-petaka besok di hari kiamat. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita
agar kita hidup di dunia ini saling membantu kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang sangat kesusahan, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan karena kesusahan yang dia dialami di dunia, mungkin karena musibah yang menimpanya, atau kehidupan yang serba kekurangan, atau yang lainnya. Ya. Maka barang siapa mau membantu seseorang, melapangkan seseorang, ya, satu musibah saja kita bisa menselesaikan dari orang lain hingga orang tersebut keluar dari musibah tersebut. Satu kesusahan saja yang dialami orang mukmin kemudian kita bisa menghilangkan kesusahan tersebut, maka itu akan dicatat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantu dia besok di hari kiamat. Kesusahan-kesusahan yang kita lakukan, kesusahan-kesusahan yang akan menimpa kita di hari akhirat, di kiamat nanti, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dimudahkan, bahkan kita dijauhkan dari kesusahan-kesusahan besok yaumul hisab. Jadi ini adalah emang amal-amal seperti ini, ya, amal-amal untuk orang yang mukmin. Makanya di sini mukmin, kata-kata kalau orang sudah mukmin, iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, bahwasanya hidup ini bakal ada yang namanya hari pembalasan, ya. Ini amal sosial, ya. Semua orang, mungkin bukan orang mukmin pun bisa mengerjakan, tapi mereka tidak punya tiket untuk mendapatkan itu karena mereka tidak memenuhi syaratnya, karena mereka tidak ada keyakinan ada pembalasan di hari kiamat. Mereka hanya mengharapkan balasan di dunia. Jadi amal sosial, kebaikan di dunia, ya, yang berupa sifat sosial membantu orang, itu pasti dibalas Allah di dunia, ya. Tapi kalau orang mukmin dibalas 2 kali tentunya, ya, di akhirat. Kalau dia ikhlas, di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini banyak sekali, ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang faidah-faidah bisyarah terhadap orang-orang yang suka membantu orang, bisa orang-orang yang lagi susah dia mau membantu dan bisa menghilangkan kesalahannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak bisyarah, ya, banyak kabar gembira. Di sini ada bahasa man sarahu ayyun jiyahullah min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa dia senang Allah menyelamatkan dia dari kesusahan-kesusahan besok di hari kiamat, maka fal yunaffis an mu'sirin au yadau anhu. Maka hendaklah dia memberikan kelapangan kepada orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, ya, orang-orang yang dalam keadaan susah. Maka au yadau anhu, atau dia membebaskan. Andaikan ada orang terlilit hutang kepada kita, ya, dan dia benar-benar sudah berusaha, akan tetapi dengan semaksimal mungkin bekerja tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, ya. Alangkah baiknya satu, kita beri kelonggaran dia waktu, meskipun jatuh tempo waktunya kita tunda, ya, karena kita lihat keadaan mereka emang belum mampu. Yang kedua, syukur-syukur kalau kita mau membebaskan atau baroah, ibro, ya, sudah hutang tidak usah dibayar, ya, karena saya sudah kecukupan, ya. Adapun kalau engkau ada punya rezeki, buatlah keluarga, buatlah engkau usaha dan yang lain-lainnya. Ini, ya, ini akan dapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Jadi ini mangqadha li akhihi muslim hajatan fid dunya,
Barang siapa membantu saudaranya untuk memenuhi hajatnya di dunia, maka qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah. Allah akan memberikan dia, mengkabulkan hajatnya di akhirat nanti 70 hajat di akhirat. Adanaha al-maghfirah. Minim hajat yang Allah kabulkan berikan kepada orang tersebut adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita membantu orang, dia punya hajat banget, ya, lagi membutuhkan banget, kita bisa membantu dia hingga besok di akhirat kita akan dibalas 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang pertama, man nafasa. Jadi man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang selanjutnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, ini di dunia dan akhirat sekarang. Barang siapa mempermudah kepada orang yang susah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya baik di dunia dan di akhirat. Iya. Yasar ya ini banyak. Jadi yasar Allah, ya. Orang yang mungkin ada orang hutang kepada dia. Ya, ini sebenarnya lari kepada hutang. Tadi kalau tadi lebih umum, ya. Jadi orang melapangkan orang hajatnya atau orang mau apa namanya itu melonggarkan seseorang lain, satu membantu orang itu ada kalanya, satu membantu hajatnya orang itu terkabul itu ada beberapa, satu dengan binafsihi, dengan diri kita, mungkin dia butuh bantuan tenaga, maka kita curahkan tenaga kita, ya. Ada kalanya amalihi, orang yang lagi kesusahan tadi adalah kesusahan tentang harta, maka kita bantu dengan harta kita. Aujahihi, atau orang yang kesusahan tadi, orang yang susah dengan mau jabatan atau apa, ya, sebuah kedudukan, mau masuk universitas atau apa, dipersusah. Sedangkan kita punya otoritas besar, punya nama untuk mempermudahkan orang tersebut. Ini termasuk juga membantu seseorang, ya. Atau yang terakhir, yang keempat tuh minimal kita pakai doa, ya. Diri kita, tenaga, badan kita nggak bisa ngebantu, harta juga nggak bisa ngebantu, jabatan juga kita nggak punya. Nah, yang keempat kita pakai doa. Kalau nggak mampu kita pakai doa, minimal pakai doa. Ya, ini termasuk mendapatkan pahala yang besar yang Nabi Muhammad janjikan. Tadi dalam hadis apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabidun dunya. Ya, jadi ada 4 hal, ya, dalam kita membantu seseorang, bisa mengqadai hajat seseorang, memenuhi hajat seseorang. Ya, yang tadi yang selanjutnya adalah man yassara ala mu'sirin. Jadi orang yang memberikan kemudahan, ya, kemudahan kepada orang yang muksir. Muksir itu orang yang nggak mampu, orang punya hutang, udah terlilit hutang kepadanya, dia benar-benar sudah tidak mampu, ya. Maka kalau kita mempermudah kepada orang tersebut, bagaimana mempermudah ada kalanya dengan memakai sedekah, ya, atau kita orang tersebut mungkin orang miskin, fakir miskin, ada kalanya dengan sedekah, atau kita kalau nggak mampu sedekah dah menghutangi orang tersebut, ya. Kalau dia udah terlilit hutang kepada kita dan benar-benar mereka sudah tidak mampu untuk membayar, sudah berusaha dan penghasilannya pun hanya cukup untuk keluarganya, alangkah baiknya kita ibra, membebaskan hutang tersebut. Atau mungkin kita masih mengharap kembalian hutang tersebut, maka kita intidor ila maisarah. Kita tunggu waktunya sampai dia mampu untuk bisa membayar tanpa ada
apa namanya tekanan tertentu. Nah, ini termasuk man yassara ala mu'sirin. Orang yang memiliki sifat tersebut, Allah berjanji yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan dia urusan dia di dunia dan di akhirat. Urusan di dunia dan di akhirat Allah permudahkan, ya. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, ada sebuah hadis yang menjelaskan, ya, man arada an tustajaba da'watuhu wa tankasifa kurbatuhu. Barang siapa dia ingin doanya dikabulkan, wa tankashifa kurbatuhu, dan kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dikabulkan, kesusahan kita dihilangkan oleh Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fal yufarrij an muksirin. Maka hendaklah dia memberikan sebuah kelapangan, kelonggaran kepada al-muksirin, kepada orang yang miskin, ya. Miskin di sini ada dua tadi, ada kalanya orang berhutang atau ada kalanya orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Naam. Subhanallah. Terus, ya. Jadi ini bisyarah, ya. Wah, amal sosial yang dampaknya begitu besar bagi pelakunya, bagi orang yang mengamalkan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang selanjutnya, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Jadi man satara musliman, barang siapa menutupi aibnya orang muslim. Ya, ada orang Islam, saudara kita semuslim, seiman, ada kesalahan, punya aib, yang kita yang tahu cuman kita. Kemudian kita sembunyikan, kita pendam aib tersebut. Maka apa? Satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Ingat, fid dunya wal akhirah, bukan di akhirat saja. Mana manusia yang enggak punya aib? Setiap manusia itu punya aib, punya celah, punya kekurangan. Kalau kita menutupi kekurangan orang lain, Allah tutupi kekurangan kita. Bukan cuma di dunia saja, ingat di akhirat, di mana semua makhluk berkumpul, di situ Allah menutupi. Subhanallah. Jadi ini apa namanya? Benar-benar ajaran-ajaran Islam, ajaran yang sangat indah, ya. Kita lihat di sini dalam satu hadis ini, subhanallah, keindahan, kemuliaan, akhlak, ya, akhlak al-islamiyah, ya. Di sini benar-benar sahibus syariah mengajarkan kita, ya, peduli kepada orang lain, ya, peduli dalam segala hal, ya, dan bukan cuman peduli saja, ya. Bahkan kalau ada saudara kita yang seiman memiliki sebuah celah, memiliki sebuah aib, di sini dianjurkan kita, ya, untuk menutupinya, untuk tidak mengumbar aib tersebut, ya. Biar Allah Subhanahu wa taala nanti akan tutupi aib kita di dunia, ya. Karena aib kita banyak. Ya, aib kekurangan kita itu banyak. Kalau kita membuka aibnya orang, maka besok akan dibuka oleh Allah. Bukan besok, di dunianya akan dibuka oleh Allah. Ya, di akhirat juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat orang sudah melakukan, sudah terlanjur dilakukan, ya, beda kalau orang lagi melakukan kemungkaran, kita harus cegah. Ini sudah orang terjerumus, sudah terlanjur. Nah, ini wajib kita tutup. Enggak boleh kita sebar-sebar luaskan, ya. Jadi ada ini bisyarah, ya. Ada bisyarah, kabar gembira. Ada orang menutupi aibnya orang muslimah, orang perempuan, ya.
suatu ketika ada orang laki-laki tidur pada malam hari. Tidur pada malam hari. Nggak kayak kau, mata nggak pernah tidur malam. Wan, ya, ini santri-santri company malam nggak pernah tidur. Ya, pagi nggak pernah lihat matahari. Nah, matahari ya. Habis subuh lepas tandas. Ya, ya jangan dirubah. Pagi belajar biar nggak ngantuk lagi. Ya. Jadi barang siapa, ini ada sebuah kisah, ada seseorang tidur, orang laki-laki tidur pada malam hari, kemudian dia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut bermimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Rasul kepada dia? Wahai anak laki-laki, hei fulan, bangun engkau dari tidurmu. Ya, dari tidur dibangunin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun engkau dari tidurmu. Kemudian pergilah aku ke daerah ini. Ya, setelah itu tanyakan orang ini. Oh, suruh tanya orang namanya ini, kampungnya ini. Ya, rumahnya ini, RT RW-nya komplit lengkap. Ya, itu Rasul mengatakan kepada orang tersebut. Nih. Setelah itu tolong sampaikan salam saya kepadanya. Loh, orang mendapatkan salam dari roh. Nah dia apa? Dan Rasul bukan cuma ngasih salam kepada dia. Dan katakan kepadanya, ketika sudah salam saya sampaikan, katakan kepadanya, anta rafiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Bahwasanya engkau adalah teman dekatnya Rasul. Itu orang yang sangat dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, terbangun dia. Terbang, sebuah kehormatan besar bisa mimpi ketemu Rasul, ya. Tapi lebih besar lagi orang yang apa mendapatkan salam daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, tahun baru nih kiamat. Dengar petasan. Nah, zaman akhir. Biarin orang suka, yang penting ketawa. Daripada maksiat, mending main petasan. Ya. Jadi walhasil setelah dia tidur, dari bangunnya dia langsung berangkat menuju tempat daerah yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan dalam mimpi. Ya. Setelah itu dia tanya-tanya orang dan menemukan ada satu orang yang cocok dengan apa yang telah disifati oleh Rasul dalam mimpinya. Kemudian dia tanya, engkau tuh punya amalan apa? Ya, dia orang biasa. Saya nggak punya amal apa-apa. Nggak punya amal apa? Boro-boro tahajud, habis isya tidur, ya, bangun subuh sholat, ya, wirid gak lama, ya, tapi melek gak tidur kayak kau, ya, kerja, ya, sholat amaliyahnya cuman sholat 5 waktu, ya kayak saudara-saudara kita Muslim sekarang ini banyak orang umum, ya, tapi dia apa namanya, ya tentunya orang ahli sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, hingga heran. Akhirnya dia, emang sebenarnya ada apa? Kenapa engkau jauh-jauh datang ke sini dan menanyakan aku hal kepribadianku tentang amal yang saya amalkan? Ada apa? Dia ceritakan bahwasanya semalam saya mimpi dan engkau mendapatkan salam daripada Rasulullah SAW. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nama dia. Dan Rasul juga bukan cuma titip salam saja. Yang kedua, engkau adalah teman dekatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam besok di surga. Kaget dia. Dia kan. Kemudian dia tanya, sebenarnya pernah engkau apa saja amal yang pernah engkau kerjakan? Kemudian dia cerita. Dia cerita. Suatu ketika dia menikah sama perempuan. Menikah sama perempuan. Waktu nikah sama perempuan,
Ya, malam pertama, ya, malam pertama setelah menikah, malamnya istrinya melahirkan. Loh, orang dulu kadang itu orang hamil itu nggak ketahuan, ya. Orang perempuan hamil itu kadang nggak ketahuan. Mungkin di Arab, pakai badan besar, pakai jilbab, pakai ini, ya. Jadi malam pertama istrinya melahir. Bagaimana perasaan kau? Kalau kau bagaimana kau? Kiamat. Bagaimana kalau kita seperti itu? Ya. Jadi mau malam pertama, mau bulan madu, bukannya senang-senang lihat istrinya melahirkan. La ilaha il. Apa yang dilakukan dia? Dia merawat istrinya. Dia nggak cerita sama orang lain. Dia tutupi aib istrinya. Dia rawat tuh baik. Pagi-pagi dia anaknya diambil, ya, diambil. Kalau zaman dulu masih orang tempat pengumpul orang itu di masjid. Masjid tempat berkumpulnya orang. Zaman sekarang masjid kosong. Masjid, ya, masjid besar-besar, bagus, bagus. Orangnya cuman bisa dihitung pakai jari. Nah, bisa pakai jari. Beda zaman dulu, ya. Masjid pusat perkumpulan orang, ya. Dibawa dia lah ke masjid agar ada orang yang mau mengadopsi. Harapan dia ada orang yang mau merawat bayi tersebut, mengadopsinya, ya. Jadi ketika dia melaksanakan sholat subuh, tadi kan melahirkannya malam, orang mau bulan madu, malam hari, ya. Jadi subuh-subuh segera anak bayi itu dibawa ke masjid. Sudah umumnya tradisi di mana ini zaman dulu, ya. Banyak anak-anak yang diambil. Jadi yang datang ke masjid yang bawa anak itu bukan satu dua orang, banyak. Ya, ada yang untuk diadopsi, ada untuk di apa nama di rodoah, ya. Di Arab berlaku hukum rodoah. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di anak itu biasanya yang rawat orang lain, bawa pedesaan, ya, yang menyusui bukan ibunya, tapi orang lain, ya. Itu setiap anak diambil, giliran mau punya dia diambil, hatinya tergugah, dia terbangun, ya. Gimana perasaan ibunya yang melahirkan, ya. Dia nggak bisa melihat anaknya, nggak bisa memeluk anak, akhirnya dibawa pulang sama dia anaknya, nggak jadi dikasihkan ke orang, bawa pulang, dirawat dia sama istrinya. Ya Allah, ini dalam dunia baru sekali dengar ini, Kang. Orang menikah sejak bulan madu, bukannya apa malah ngerawat bayi. Biasanya udah 1 tahun, ya. Ini malam pertama bukan yang ngerawat istri, ngerawat anaknya istri. La ilaha illallah. Akhirnya dirawatlah istri anak tersebut kepada berdua, ya, dikembalikan kepada ibunya, ya. Dan nggak ada orang yang mengetahui, semua ditutupi, ya. App tersebut tutupi, ya. Jadi sampai dia berani bersumpah, ya, sampai dia berani bersumpah, kalau saya yang bukan mengambil ini, maka saya akan ceraikan istri saya. Loh, akhirnya dia bawa pulang, ya, bawa pulang. Nah, di situ hebatnya seseorang. Benar-benar ini app bukan app kecil, ini app besar, ya. Bukan app kecil, app besar. Benar ditutupin, ya. La ilaha illallah. Orang seperti itu, apa yang dia dapat dengan perlakuan dia yang sangat ikhlas, mendapatkan salam langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mendapatkan apa? Jaminan besok dia menjadi temannya Rasul di surga nanti, ya. Subhanallah. Jadi ini, ya, pelaku zaman sekarang ini bahaya ini. Ada media sosial, jangan sampai saudara kita yang lagi dalam keadaan nggak baik kita sebar-sebar. Itu namanya kita membuka aib seseorang,
Ya, paham ya? Jadi sesuatu yang ketika dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas ini pahala mudah, ya. Dosa lebih mudah lagi. Iya, paham ya? Ya. Jaga, harus bisa menjaga. Iya, subhanallah. Makanya terusannya hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wallahu fi aunil abdi. Dan Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi. Itu di dalam membantu hambanya. Madamal abdu. Makana ya. Makana selagi ada seorang hamba tersebut fi auni akhi, selalu membantu saudaranya, ya. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membantu orang lain, pasti Allah membantu kita. Ya, ingat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu, selalu membantu kepada hambanya selagi hamba tersebut membantu kepada saudaranya. Ya. Banyak membantu kita ke orang lain, banyak juga bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut, ya. Untuk membantu hal-hal baik-baik. Ya, hal-hal jelek jangan dibantu. Ya, hal-hal baik-baik. Udah, ini sudah apa namanya? Udah jelas nasnya. Selanjutnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa man salaka tariqan, barang siapa masuk pada sebuah jalan. Salaka bimana dakhala, masuk atau menginjakkan kakinya di sebuah jalan. Yaltamisu fihi ilman, dia mencari di jalan tersebut sebuah ilmu. Ini ilmu, ya. Jadi dia mencari sebuah ilmu syariat tentunya, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ilman ditafsir ulama syar'iyan, ilmu syar'iyah, ya. Ilmu bagaimana kita berwudu, bagaimana kita sholat, ilmu tentang akhlak yang mulia, ya. Banyak sekali, ya, khususnya di pesantren zaman sekarang, pondok pesantren, karena yang dikaji semuanya itu berhubungan dengan ilmu syariat, ya. Di sini ada bisyarah, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa dia ya salaka, menginjakkan kakinya, dia masuk di sebuah jalan, berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fi ilman, mencari di jalan tersebut ilman, sebuah ilmu. Apa kata Allah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan dia, ya, dengan jalan tersebut, satu jalan menuju surga. Maka jalan dia ke surga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah menunjukkan kepada dia jalan hidayah dan taat. Ya, Allah tunjukkan jalan hidayah, jalan taat kepada orang tersebut. Ya, karena dengan jalan hidayah dan taat tersebut, orang tersebut bisa masuk surganya Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan Allah akan membalas akan semua perbuatannya dengan memudahkan orang tersebut masuk surga dengan tanpa hambatan yang susah besok di hari kiamat. Iya. Ini ada sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Ya, beliau mengatakan wala alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Sungguh satu orang alim, satu riwayat faqih, orang ahli fikih. Ya, ahli agama, tentang hukum-hukum agama.
hukum-hukum syariat. Satu orang saja itu lebih berat di hadapan syaitan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Ya, orang alim, pintar orang alim ngaji ini kan, ya, itu mengalahkan derajatnya orang yang ahli ibadah. Ya, orang alim, ya, dengannya berapa? Alfi abid. Ya. Bagaimana? Bagaimana bisa begitu? Karena kalau orang yang ahli ibadah, ya, itu mati dalam Islam, maka tidaklah kurang dari Islam kecuali sosoknya dia saja yang hilang. Ya, yang berkurang hanya jasadnya dia, sosoknya dia. Akan tapi kalau yang orang alim yang meninggal, ya, itu akan meninggalkan sulmah. Ya, kok orang alim meninggal, di situ akan ada sulmah. Istilah bangunan batanya itu hilang satu. Ya, batanya lepas satu, bangunannya sudah berkurang. Ya, makanya dia lebih berat. Ilmunya, ya, dan yang lain-lain. Jadi, dan bata satu tadi yang hilang itu tidak ada yang menggantikannya sampai yaumul qiyamah. Ya, hilang satu, rubuh. Oh, udah rubuh ya. Ya, dunia ini. Ya, yang ibadah banyak, tapi yang mau mengaji, yang ahli ilmu itu habis. Ah, subhanallah. La yasudduha ahadun makhtalafal lail wan nahar. Tidak bisa menutupi sulmah tersebut, ya, seseorang pun, meskipun malam dan siang gilir silih berganti. Subhanallah. Ini keutamaan orang-orang yang alim ilmu. Bahkan orang yang mati syahid dalam peperangan, ya, yang mana mereka dinas, mereka sebenarnya tidak mati, ya, akan tetapi jasad ruh mereka akan hidup, orang syahid, ya. Dan ahyaun inda rabbihim. Orang-orang mati syahid itu ahya, hidup di sisi Tuhannya, ya. Itu mereka berharap, ya, wala yawuddanna rijalun kutilu fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid sangat-sangat berharap, sangat-sangat kepingin ayyab'asahumullah yaumal qiyamah ulama. Mereka pingin besok dibangkitkan dari kuburnya sebagai bukan orang syuhada, tapi pingin dibangkitkan sebagai ulama. Ya, ingin dibangkitkan sebagai atas nama ulama, pakai predikat ulama, bukan predikat apa? Orang yang meninggal syah. Kenapa? Lima yarawna min fadli ahli ilm. Karena mereka sudah benar-benar menyaksikan, melihat keutamaan ahli ilm. Pengaji begini, ya, orang ahli ilmi yang benar-benar serius nih. Hewan at-tahitan fil bahar, ya, hewan ikan-ikan di laut itu tastaghfirullah, ya, apa namanya, memintakan ampun kepada orang ahli ilmu, orang ahli ilmi, orang yang suka mengaji, ya, semua kullu syai', ya, mendoakan padanya, dan malaikat membentangkan sayapnya karena malaikat rela dan ridho, ya, dengan apa yang dia cari. Ya. La ilaha illallah. Naam. Dalam ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qol man ahabba ayyang dura ila utaqa illahi minan nar, barang siapa senang suka melihat orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api nerakanya, falyangdur ilal muta'allimin. Lihatlah lihatlah orang-orang yang mau belajar agama, ya, itu orang yang apa namanya utaqa minan nar,
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yahtalifu ila babi ilmin alimin illa kataballahu lahu bi kulli khatamin ibadata sana. Subhanallah. Ada santri talabul ilm, dia riwari bolak-balik di rumah gurunya, ya, untuk belajar. Maka setiap langkah yang dia langkahkan itu, ya, itu apa namanya di sini ibadat di sana. Ya, pahalanya kayak orang beribadah 1 tahun. Ya, nah, tahu, ya, ini makanya ya torikoh kita tuh belajar, ya, kita tuh belajar. Subhanallah. Wa bana lahu bi kulli qadabin madinatan fil jannah. Allah bangunkan setiap kali kaki melangkahkan 1 bangunan di surga. Ya. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfirullah. Dia berjalan di bumi sedangkan bumi yang diinjak memintakan ampun dia dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, ya. Tanah yang diinjak itu senang. Bukan tanah yang kau injak lagi gini-gini dolanan, ya. Ya. Wa yumsi wa yusbih mahfuran lah. Ya, ya sore hari, pagi hari lalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah. Tidaklah berkumpul. Wa mastama'a qaumun, tidaklah berkumpul sebuah kaum fi baitin dalam satu rumah min buyutillah. Dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka semua membaca kitab suci Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari Al-Qur'an bersama-sama dengan orang yang ada, ya, sharing tentang masalah Al-Qur'an, bagaimana ayat ini, bagaimana hukumnya ini, ya. Ada kalanya makna dirosah di sini lebih umum. Ada kalanya ada satu kelompok berkumpul di satu masjid, yang satu baca, yang lainnya mendengar. Habis itu gantian yang lain baca, yang lainnya mendengar lagi. Itu juga termasuk wadada rasulna. Ya, di antaranya lagi maknanya adalah kita mempelajari kajian Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Nah, ya, itu juga makna wayadada rasul. Nah, bukan cuma membaca saja. Yatluna kitab Allah, ya, itu kalau yatluna kitab Allah itu hanya membaca, ya, tapi wayadada rasuna juga dipelajari. Bagaimana yang apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis tersebut, tempat tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, malaikat rahmat akan menyelimuti mereka, ya. Bukan itu saja, orang-orang yang hadir, yang ada di situ akan diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus wa haffathumul malaikah, ya, dilanjut Ustaz Hisham. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Setelah itu malaikat pun mengelilinginya, ya, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fiman indah. Bukan itu saja, Allah akan menyebut nama dia di hadapan orang-orang yang di sisi Allah, baik malaikatul muqarrabin, as-salihun, orang-orang soleh yang telah meninggal. Allah sebutkan nama orang-orang tersebut yang hadir di majlis-majlis tersebut, ya, bahwasanya ini orang baik, orang baik. Nah, ketika kita sudah disebutkan Allah di depan malaikatul muqarrabin, ya, kita akan mendapatkan nadrah para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fi man indah, sudah disebut Allah, Masya Allah, min ahli sa'adah, ya, termasuk insya Allah minas su'ada. Wa man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang lemah, lambat amalnya, lelet,
kendor amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Maksudnya apa? Bahwasanya orang yang amalnya itu lemah, amal malas-malasan, meskipun itu nasabnya mulia, maka nasab itu tidak akan bisa membantunya, ya. Di sini subhanallah subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bentar. Jadi Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan, man dhanna annahu yanju bi taqwa abi kana kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abi wa yarwa bi syurbihi. Barang siapa menyangka, punya keyakinan bahwasanya dia bisa selamat besok di hari kiamat sebab takwa dari seorang ayahnya, maka dia seperti orang yang punya keyakinan dia bisa kenyang sebab ayahnya yang makan. Loh, dia menonton ayahnya makan, dia bisa kenyang. Nah, ini kan tidak mustahil. Mustahil wayarwa bisyurbihi. Dia jika meyakini dia merasa bisa apa? Segar dari dahaga dengan apa? Minuman ayahnya. Dia ayahnya minum, dia nggak minum, yang merasa lega dia. Ayahnya makan, dia nggak makan, dia bisa merasakan kenyang. Ini mustahil, Nah, ini semua ini berlaku sebelum orang masuk surga. Kalau sudah yang masuk surga itu bisa saling memberikan syafaat. Di sini ada sebutkan, ya, summa ma taqarrara min adamin nafsin nasab innama huwa qabla dukhulil jannah. Itu semua berlaku yaumul hisab, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya. Nah, itu ya. Ini sebelum orang masuk surga, ya. Amma badahu, adapun setelah masuk surga fayanfa'u, nasab ada manfaatnya. Karena apa? Ada sebuah hadis, ya. Innallah yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajati wa in kanu dunahu. Orang bisa mengangkat derajatnya orang mukmin, ya, yang enggak sempurna kepada derajat kakek-kakeknya yang sempurna, ya. Kenapa? Wa in kanu dunahu, meskipun anak-anak cucu tadi derajatnya kalah dengan kakeknya. Nanti di di surga bisa disetarakan, ya. Kenapa? Tujuannya ditakir bihim ainuhu, agar kenikmatan orang mukmin yang hakiki tadi tidak terkurangi, nggak bisa kelumpur sama keluarganya. Mafhum ya? Semua orang yang di surga itu mendapatkan apa saja yang dia mau, ya. Sekarang dia udah di surga. Saudara-saudara dia karena amalnya solehnya sedikit, akhirnya di surga paling bawah. Otomatis dia di surga tidak mendapatkan apa yang dia nggak inginkan, yaitu pengen kumpul keluarga. Sedangkan di surga itu orang pasti bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, disitulah kerabat-kerabat yang amalnya sedikit, anak cucu yang amalnya sedikit, tapi mati dalam keadaan iman, derajatnya bisa diangkat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kakeknya. Itu setelah masuk surga. Ya, tapi kalau sebelum masuk surga, pada yaumul hisab, nafsi masing-masing memikirkan amalnya sendiri. Iya. Subhanallah. Jadi mana tadi ada perkataan, ya. Ya ilaha illallah. Bentar ya. Ya, nah, ya. Kecuali ya putra-putra daripada siapa? Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, sudah ada khususiyah, ya.
ya putra cucu-cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dari darah yang mulia, ibu yang mulia, insya Allah jaga keturunannya sampai yaumul kiamah, ya, orang-orang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mulia, ya, oke. Cukup sekian kajian kita malam ini, ya. Semoga kita diberikan manfaat atas kajian ini, kita bisa mengamalkan apa yang telah kita baca daripada hadis ini, ya, bukan sekedar bacaan tapi benar-benar bisa mengamalkan. Dan Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk selalu taat kepadanya dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita kembalikan pada Ustadz Hisam. Tafadhol. Naam. Nah, oke, sebelum kita majlis habis akhir majlis, ada beberapa pertanyaan daripada para jemaah. Kalau Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, jika tiada boleh tanya dalam grup WhatsApp. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah kita sambung kajian kita pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.